Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajur Ramadan dengan NIM 230221014 dari program studi ilmu pemerintahan. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala bentuk rahmat, hidayah dan kasih sayangnya sehingga kita selalu diberkati dan selalu dimuliakan sebagai manusia yang berilmu. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Beliau merupakan pemimpin sekaligus patron yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang hingga saat ini. Baik, pada kesempatan berbahagia kali ini izinkan saya membawakan sebuah kutum yang berjudul tentang keutamaan menuntut ilmu dan menghormati dosen. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama ilmu. Hal ini ditegaskan melalui wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah Iqra, yang artinya bacalah. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu bukan sekedar kewajiban duniawi, tetapi merupakan ibadah yang memiliki nilai akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa, teman-teman? Dalam hadis ini menegaskan bahwasanya setiap ilmu, setiap langkah kita saat menuntut ilmu, baik itu menuju majelis, ke ruang kelas ataupun tempat belajar, sesungguhnya itu adalah langkah menuju surga apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya, ilmu bukan hanya membuat seseorang pintar, tetapi juga mengangkat martabat dan derajat di sisi Allah. Namun, ilmu yang tinggi tanpa akhlak dan adab justru bisa menjadi sumber kesombongan dan kerusakan. Nauzubillahi min dzalik. Disinilah pentingnya adab dalam menuntut ilmu, terutama adab kepada guru dan dosen. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru dan dosen adalah perantara sampainya ilmu kepada kita. Melalui mereka Allah membuka wawasan, meluruskan pemahaman, dan membentuk cara berpikir kita. Oleh karena itu, menghormati guru dan dosen bukan sekedar etika sosial, tetapi bagian dari akhlak Islami. Imam Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Menghormati guru dan dosen kita bisa wujudkan melalui baik itu ketika mereka memberikan pelajaran, kita bisa mendengarkan dengan penuh perhatian, menjaga sikap dan ucapan, tidak meremehkan nasihat meskipun terkadang itu terasa keras. Kemudian mendoakan kebaikan dan keberkahan hidup mereka, karena para ulama mengatakan ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada hati yang sombong dan tidak beradab. Jamaah yang berbahagia sekalian, seringkali kita merasa telah belajar lama, tetapi ilmu itu sulit melekat dan tidak membawa perubahan kepada diri kita sendiri. Bisa jadi bukan karena kurang cerdasnya kita, tetapi karena kurang adab dan kurang menghormati kepada dosen atau guru,
Sebab keberkahan ilmu terletak pada ada penuntutnya. Marilah kita luruskan niat dalam menuntut ilmu, teman-temanku sekalian. Bukan untuk gelar, bukan untuk mendapat pujian ataupun kedudukan, melainkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat bagi umat. Dan marilah kita memuliakan guru serta dosen kita, karena jasa mereka akan terus mengalir sebagai amal jariah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penuntut ilmu yang ikhlas dan berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan ilmu yang kita peroleh itu kepada orang lain. Mungkin itu saja kuntum singkat yang bisa saya bawakan. Jika ada kekurangan datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.